Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitab lifarqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratikal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Usikum wa ya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tiada sikap terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid, yang semakin hari semakin dekat dengan jadwal kematian yang Allah putuskan untuk dirinya, kecuali istiadat. Ia bersiap-siap menyambutnya dengan sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, agar ia wafat dalam keadaan bertakwa husnul khatimah dan menjadi bekal terbaik saat menghadap Allah Jalla Jalaluhu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Doa untuk menjaga kemantapan iman. Kegelisahan Mu'az bin Jabal, khawatir imannya akan turun kalau sudah jauh dari Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berkata, ya Mu'az bin Jabal, ya Mu'az, inni uhibbuh, aku sangat mencintaimu. Bacalah doa setiap selesai sholat fardumu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rawahu Ahmad dan Abu Dawud. Allahumma ya Allah, tolonglah hamba selalu berzikir kepadamu, selalu mensyukuri nikmatmu, selalu beribadah terbaik kepadamu. Imam Ghazali dalam Al-Ihya membahas doa kemantapan iman ini dengan istilah hamba Allah yang telah diberi oleh Allah selalu zikir, selalu bersyukur, selalu beribadah terbaik, maka sungguh ia sudah merasakan surga sebelum surga, kebahagiaan sebelum kebahagiaan hakiki di akhirat nanti. Sejak itulah Mu'az bin Jabal selalu membaca setiap selesai sholat, dan iman beliau terjaga, dan semakin hari makin dekat dengan jadwal kematian beliau, semakin mendekat kepada Allah dengan kemantapan iman. Allahumma a'inni ala zikrika. Yang pertama kita minta kepada Allah adalah, ya Allah, tolonglah hamba selalu berzikir kepadamu, selalu berzikir.
Sekian hikam, banyak hikmah yang Allah berikan kepada hamba yang berzikir. Ibnu Qayyim al-Jauzi sampai mengumpulkan 101 hikmah zikir dalam Al-Quran dan Sunnah, cash langsung Allah berikan di dunia dan sampai di akhirat nanti. Dari sekian banyak hikmah yang Allah berikan kepada hamba yang berzikir adalah hafizallah qalbahu fi dzikrihi. Dari ridhonya, rahmatnya, ampunannya, hidayahnya, berkahnya, tangga mendekat kepadanya, perhatian para malaikat, mengusir setan, membuat hidupnya damai bahagia, pikirannya jernih, bicaranya hikmah, tumbuh kembang akhlak yang mulia. Sekian banyak hikmah. Hikmah yang paling agung adalah Allah jaga hatinya, pikirannya, ingatannya selalu dalam zikir kepada Allah. Allah yang jaga. Kenapa Allah sampai beri hadiah menjaga kepada hamba itu? Karena hamba itu bermujahadah, riyadhah, terus ia berzikir kepada Allah. Selesai salat disunahkan kita berzikir, istighfar 3 kali minimal, taslim Allahumma antas salam, ta'jir Allahumma ajirni ay ajirna, Rabbi a'inni ay Allahumma a'inni ala zikrika, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali disempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ay yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, tamam 100 kali. Maka zanbuka lau kagusai sai lau kafirallah, dosamu walau sebanyak buih lautan Allah ampuni. Karena itulah para rasul, para sahabat Rasulullah SAW tidak meninggalkan zikir selesai sholat. Kalau ada seorang yang meninggalkan cepat-cepat habis sholat maunya buru-buru, menunjukkan dia memang belum paham dan belum nikmat dengan sholat. Apa kata sahabat kepada sahabat yang buru-buru meninggalkan sholat itu? Adakah hajat yang lebih penting daripada berhajat kepada Allah? Karena doa sangat mustajab selesai zikir di waktu sholat. Ketika seorang bertanya pada Rasulullah SAW, ayu doain asma, ya Rasul, kapan doa lebih didengar oleh Allah? Allah dengar semua doa, tapi ada doa yang lebih didengar oleh Allah. Ini pertanyaan cerdas. Rasul SAW menjawab, jawfal lail wa kulla duburi waktu salat, yaitu doa saat di tengah malam dan doa di setiap selesai salat fardu. Sunnah zikir selesai salat. Bahkan selesai salat malam disunahkan istighfar. Az-Zariyat ayat 17 dan 18, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Hamba-hamba yang beriman itu sedikit sekali rehatnya di waktu malam, karena mereka banyak minta ampun di waktu sahur. Bangunnya sudah tengah malam, lalu sahur tidak tidur, aktivitasnya istighfar, minta ampun kepada Allah. Hamba yang bermujahadah zikir ini bahkan mencari rezeki, ia berzikir dalam surah Jumu'ah, wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Carilah karunia Allah di muka bumi ini, rezeki yang halal penuh berkah, dan berzikirlah kalian sebanyak-banyaknya kepada Allah, niscaya kalian akan sukses, kalian akan untung. Zikir membuka rezeki, nggak usah pakai guna-guna, pakai jimat, kedukun. Allah sudah beri kunci rahasianya, zikir dalam mencari rezeki. Hatta jihad sekalipun Allah perintahkan kita dalam perang untuk banyak berzikir. Surah Al-Anfal ayat 45, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum bid'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun.
Hai hamba-hamba Allah yang beriman, bila kalian diserang oleh musuh kalian, hadapilah dengan segala kekuatan dan teruslah kalian berzikir kepada Allah, niscaya kalian menang. Karena itu komando dalam perang, takbir Allahu Akbar. Dan Rasul setiap kali memulai kumandang perang itu dengan takbir, bergetar nyali lawan, bahkan kuda, onta tertunduk, jatuh tersungkur. Dahsyatnya takbir. Sampai Bung Tomo mengatakan, seandainya tidak ada takbir, aku tidak tahu bagaimana membangkitkan semangat pejuang-pejuang negeri Indonesia ini. Allahu Akbar. Nah, hamba yang bermujahadah selalu zikir. Selesai sholat malam, cari rezeki zikir, setiap aktivitasnya zikir, di mana, kapan, bagaimanapun dia selalu berzikir. Maka hadiahnya, hafizallah qalbahu fi dzikrihi. Allah jaga hatinya, pikirannya, lisannya selalu ingat Allah. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah kalian kepadaku, aku pun berzikir kepada kalian. Kalian ingat aku ingat kalian. Kalian sebut aku sebut kalian. Kalian banggakan aku banggakan kalian. Kalian menjaga aku dengan zikir, aku jaga zikir kalian. Ta'arraf firraha ya'rifuka fisyiddah. Siapa yang ingat Allah lagi sehat, lagi senang, maka saat susah, saat sakaratul maut, saat di alam kubur, saat di akhirat, giliran Allah yang menjaganya. Karena itulah kita minta, Allahumma a'inni ala zikrika. Kemudian yang kedua, wa syukrika. Hamba Allah yang selalu berzikir itu akan menjadi hamba Allah yang bersyukur. Karena itu zikir syukur tidak dapat dipisahkan, walau dapat dibedakan. Hamba yang bersyukur itu akan banyak zikir, karena ia tahu semuanya nikmat dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun karunia yang engkau rasakan, itulah semua nikmat dari Allah. Dan itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Sifat syukur. Qul wa bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa bi fadlihi wa bi rahmatihi. Sampaikan, hai Muhammad, karunia rahmat Allah, hendaklah kalian bergembira dengannya. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan, daripada dunia dengan segala isinya. Karunia yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya adalah sifat syukur. Bersyukur kita kepada Allah diberi kesempatan bertaubat. Tidak ada karunia Allah yang paling besar di muka bumi ini, yang paling berharga, yang paling bersejarah selain kesempatan bertaubat. Ahlan wa sahlan jamaah binaan Cibinong. Karunia Allah paling besar adalah kesempatan bertaubat. Setelah hamba itu bergelimang dalam perbuatan maksiat, dia tenggelam dalam rahmat Allah. Allah tidak lihat lagi masa lalunya, Allah tidak lihat lagi dosa-dosanya. Allah melihat ia datang menuju Allah, maka Allah sambut dengan cintanya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyatakan jatuh cinta kepada hambanya yang bertaubat. Maka hamba yang bertaubat itu dimuliakan oleh Allah, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, dan Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan di akhirat nanti aib-aibnya, dosa-dosanya tidak dibuka dan tidak dibalas. Waqihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimta wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Surah Muhammad, surah Al-Mu'min ayat 9.
Siapa yang mesti aibnya dibuka, dosanya dibalas, tapi tidak dibuka dan tidak dibalas, itulah rahmat Allah untuk hamba yang bertaubat. Maka jangan sia-siakan kesempatan hidup, masih ada sisa umur. Kita tidak lama di dunia ini, tidak sebanding dengan keadaan di akhirat. Seandainya dunia ini hanya untuk sujud, seandainya dunia ini hanya untuk sujud saja, itu jauh lebih baik. Karena tidak sebanding dengan keadaan di akhirat selama-lamanya, tanpa batasan waktu. Bukan sahabat, bukan sejuta abad, bukan triliunan abad, tapi selama-lamanya. Naib, zalim, jahil menggadaikan kesenangan akhirat hanya karena keenakan maksiat sebentar di dunia ini. Itulah yang buat hamba Allah bersyukur. Syukur hatinya mengakui semua karunia ini dari Allah, bukan karena kehebatan, bukan karena kecerdasan, bukan karena ilmunya. Akalnya menangkap semua bahasa hikmah yang ujung-ujungnya buat dia kagum, cinta, rindu kepada Allah. Lisannya pun basah dengan kalimat tahmid, tasbih, takbir, sholawat pada Nabi Muhammad SAW, diwujudkan dengan amal nyata. Apa amal nyatanya? Wa husni ibadatik. Hamba yang berzikir itu hamba yang bersyukur. Hamba yang bersyukur itu ia buktikan dengan taat kepada Allah. Ia gunakan nikmatnya taat di jalan Allah. Al-i'tiraf bi ni'mah wal qiyam bil hikmah. Dia akui ini nikmat dari Allah, maka ia gunakan nikmat itu di jalan Allah. Itulah hamba yang akan melakukan ibadah terbaik di hadapan Allah. Bukan hanya baik, terbaik. Salatnya benar-benar wujud syukur. Wujud syukur. Terima kasih ya Allah, terima kasih nikmat-Mu yang luar biasa yang Kau berikan pada hamba. Hamba bahagia menghadap-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Allahu Akbar. Ia nikmati setiap bacaan, ia nikmati setiap gerak, karena ia sadar ditatap oleh Allah, didengar oleh Allah, dan ia berhadapan dengan pencipta, pengatur, penguasa, pemilik langit dan bumi yang menentukan hidup matinya. Dialah yang dia hadapi. Itulah yang membuat dia melakukan ibadah terbaik sebagai semangat syukur kepada Allah yang luar biasa. Terima kasih kepada Allah. Awal waktu. Salat terbaik itu di awal waktu. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayo amal afdal, aktivitas apa yang paling utama di muka bumi ini? Salat di awal waktu. Dan itu menunjukkan orang yang mementingkan Allah, mementingkan menghadap Allah. Siapa yang mementingkan Allah, Allah jadikan dia orang penting. Kemudian ia selalu berjamaah di masjid. Allah mengundangnya melalui suara muazin. Dengarkan lafaz azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lafzul jalalah, ismut tabdil. Yang paham akbar, semuanya menjadi kecil, dan ia kecilkan, ia tinggalkan, ia tiadakan. Ia menuju Allah, serta merta ia memenuhi undangan Allah. Tergopoh-ngopoh ia menuju Allah. Rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang memenuhi undangan Allah, maka Allah pun mencintai mereka, lalu mengampuni dosa-dosa mereka. Yang dipanggilkan yang bersyahadat, bukan orang kafir, bukan orang munafik, bukan orang fasik. Yang dipanggil yang bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang Tuhannya Allah, yang Nabinya Muhammad SAW. Hayya alal falah, ayo meraih sukses dunia akhirat. Maka hamba Allah yang khusus salatnya di awal waktu, berjamaah di masjid, mereka adalah hamba Allah yang Allah beri kesuksesan dunia akhirat. Karena ia memenuhi undangan Allah, Allah penuhi undangannya. Ia penuhi permintaan Allah, Allah penuhi permintaannya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Usikum wa ya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Karena itu bacalah setiap selesai salat fardu, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allah menyatakan cinta pada Muaz, maka hamba Allah yang membaca ini mendawamkan, mewiridkan setiap salat fardunya, maka ia dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan Allah jaga zikirnya kepada Allah, lalu Allah jadikan ia hamba yang bersyukur. Dan tanda doanya diijabah adalah ia senang beribadah pada Allah, dan ibadahnya ia lakukan terbaik. Itulah yang akan ia bawa menghadap Allah. Sungguh kesenangan berzikir, semangat bersyukur, dan ibadah terbaik kepada Allah adalah karunia rahmat Allah yang paling besar. Sungguh kesenangan berzikir, semangat bersyukur, ibadah terbaik kepada Allah lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Karena itulah yang akan kita bawa menghadap Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirkan hati, karena doa antara khutbah dan salat Jumat sangat mustajab. Doa di masjid dalam keadaan berwudu menanti-nanti salat sangat mustajab. Dalam doa bersama, satu doa diijabah oleh Allah, maka semua doa diijabah oleh Allah. La yastami mala fayad'u ba'duhum fayu'minu ba'duhum ila stajaballahu du'ahum. Tidaklah sebagian kaum berdoa lalu sebagian mengaminkan, kecuali pasti Allah ijabah doa mereka. Allah menatap kita, malaikat mengaminkan doa kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rasul dalam khutbah doa beliau menunjuk tangan ke langit. Dan inilah doa di antara doa Rasulullah SAW yang diijabah oleh Allah. Rabbuna lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi man fihinna wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi man fihinna wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi man fihinna wa lakal hamdu wa laka mulkus samawati wal ardi man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa lakal hamdu antal haq wa wa'duka haq wa qawluka haq wa liqa'uka haq wal jannatu haq wan naru haq wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam haq wan nabiyyuna haq was sa'atu haq wa lakal hamdu wa laka aslamna wa bika amanna wa ilaika anabna wa bika khasamna. Engkau segala-galanya. Kami bahagia dengan Islam, kami bahagia dengan nikmat iman yang kau berikan. Kami bersyukur atas kesempatan taubat yang kau berikan ya Allah. Wa ilaika hakamna wa alaika tawakkalna. Kami pasrahkan hanya kepada Engkau ya Allah. Waghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma alanna wa ma asrarna. Antal muqaddim, antal muakhir, wa anta ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang menatap, yang mendengar, yang memperhatikan. Telah banyak maksiat yang kami perbuat, telah banyak dosa yang kami lakukan, yang kami sembunyikan rapi selama ini. Ya Allah, Sayyidul Ayyam di hari yang mulia ini, rahmati kami semua dengan ampunan-Mu. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami, seluruhnya ya Allah. Dari mulai kami melakukan dosa, dari mulai akil balik,
Kami sudah lupa saking banyaknya dosa yang kami perbuat. Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang, Engkau Maha Pengampun. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah, rahmatilah ayah ibu kami, abah mama kami, abi umi kami. Muliakan ayah ibu kami, angkat derajat ayah ibu kami, bahagiakan ayah ibu kami, wafatkan keduanya husnul khatimah. Jadikan kuburan ayah ibu kami raudhah min riyadhil jinan. Ya Allah, ya Rabbana, rahmati, ampuni seluruh kaum muslimin muslimat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, syurga sebelum syurga. Jadikan kami suami imam, ayah teladan dalam ketakwaan. Jadikan istri-istri kami bidadari-bidadari salehah-salehah. Jadikan anak-anak cucu keturunan kami, santri-santri kami, anak-anak yatim piatu yang kau amanahkan kepada kami, semuanya saleh-salehah, sehatul afiat, suci, cerdas, bertakwa, sangat mencintaimu, mencintai Rasulmu, mencintai para Rasul, mencintai keluarga Rasulullah SAW, sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib, karamallahu wajhah, radhiyallahu anhum ajma'in. Ya Allah, selamat saat lahir, selamat saat wafat, selamat saat dibangkitkan. Allahumma aizal Islam al muslimin wa adil kufra wal kafirin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma farriq jam'ahum wa shattit shamlahum innaka ala kulli syai'in qadir. Asghil zalimin bi zalimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin min al mujahidin wal mustad'afin fi Palestina, fi Afghanistan, fi Iraq, fi Suriah, fi Mesir, fi Yaman, fi Afrika Tengah, fi Uighur Cina, fi Kashmir India, fi Rohingya Myanmar, fi Patani Thailand, fi Moro Filipina, wa jami'il mujahidin wa ja'alna minhum ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki. Ya Rahman ya Rahim, ya Ghafur ya Tawab, berilah pada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat, dapat rahmat-Mu detik-detik saat-saat kami wafat, dapat ampunan-Mu setelah kami wafat, ringankan dalam menghadapi goncangan sakaratul maut. Ya Allah ya Muhyi, yang menghidupkan kami, ya Mumit, sebentar lagi Kau akan mewafatkan kami. Ya Allah, kami mohon saat tiba jadwal kematian yang Kau putuskan untuk kami, wafatkan kami semua dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir, dalam keadaan taubatan nasuha yang Kau terima ya Allah. Taubatan nasuha yang Kau terima ya Allah. Taubatan nasuha yang Kau terima. Tidak ada maksiat lagi setelah taubat ya Allah. Wafat dalam keridhaan-Mu, husnul khatimah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, berkahilah sisa umur kami, rezeki kami, rumah tangga kami. Jadikan hari Jum'ah ini momentum hijrah bagi kami, semakin mendekat kepadamu, semakin bertakwa kepadamu. Berkahi negeri kami Indonesia dengan pemimpin yang sangat takut kepadamu dan mengajak kami takut kepadamu, hidup dalam syariat dan sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.